Halo teman-teman, nama saya Jos, saya dari kelas 11-8 ULP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi yang ada dalam pembelajaran agama Kristen. Dan di dalamnya ada beberapa tema. Yang pertama, tema budaya dan iptek. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dalam materi ajar ini, kita akan menjelajahi pentingnya menghargai dan menggunakan kebudayaan serta iptek secara bijaksana sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Yang pertama, kebudayaan sebagai anugerah. Kebudayaan meliputi nilai-nilai adat, istiadat, bahasa, seni, dan sistem kepercayaan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kebudayaan adalah refleksi dari kekayaan dan kreativitas manusia yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, iptek sebagai anugerah. Iptek mencakup pengetahuan dan penerapan teknologi yang membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Iptek juga memberikan kemajuan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Yang ketiga, menghargai dan menggunakan kebudayaan dengan bijaksana. Kebudayaan harus dihargai sebagai bagian dari identitas dan warisan manusia. Kita harus menggunakan kebudayaan dengan bijaksana, menjaga kearifan lokal, dan mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang keempat, mengembangkan iptek dengan tanggung jawab. Pengembangan iptek harus dilakukan dengan tanggung jawab dan etika. Iptek juga harus digunakan untuk kebaikan manusia, menjaga keseimbangan alam, dan menghormati nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Yang terakhir, penerapan kebudayaan dan iptek dalam pelayanan. Kebudayaan dan iptek dapat digunakan dalam pelayanan kepada sesama. Melalui pengembangan iptek dan penerapan kebudayaan yang relevan, kita dapat membantu memecahkan masalah sosial dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Tema yang kedua menjelaskan tentang talenta. Talenta bukan sekedar bakat, melainkan pemberian dari Tuhan yang harus dikelola dan dikembangkan untuk kemuliaannya. Perumpamaan dalam Matius 25 ayat 14-30 mengajarkan bahwa setiap orang diberi kesempatan dan sumber daya talenta sesuai dengan kesanggupannya dan akan dimintai pertanggungjawab atas penggunaannya. Makna talenta dalam Alkitab seperti pemberian Tuhan. Talenta adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap individu. Ini bisa berupa karunia, kemampuan, atau sumber daya yang diberikan Tuhan untuk digunakan secara bijaksana. Saya juga akan menjelaskan tentang penyalahgunaan talenta dan cara mengatasinya, yaitu menggambar hal-hal yang negatif yang bersifat rasis atau mencoret dinding. Cara mengatasinya, mencari media lain seperti kanvas dan atau kertas gambar untuk menayangkan talenta melukis secara positif dan membangun atau mengikuti lomba melukis mural. Yang kedua, menyanyi lagu dengan lirik kasar, menghina, atau tidak pantas. Cara mengatasinya, menggunakan talenta bernyanyi untuk menyanyikan lagu-lagu positif, rohani, atau mengikuti lomba menyanyi yang membangun karakter. Tema yang ketiga yaitu misi penyelamatan Allah. Misi penyelamatan Allah adalah rencananya untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui Yesus Kristus. Misi ini berpusat pada kasih Allah yang menganugerahkan keselamatan melalui pengorbanan Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Ini mencakup memulihkan hubungan manusia dengan Allah, mewujudkan kerajaan Allah yang penuh keadilan dan kedamaian,
serta memanggil manusia untuk menjadi bagian dari karya penyelamatannya dengan cara mengasihi sesama. Aspek utama misi penyelamatan Allah yaitu prakarsa Allah. Keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Allah yang mempersiapkan jalan keluar dari dosa. Yang kedua, Yesus sebagai jalan keselamatan. Allah mengutus Yesus ke dunia untuk menjadi korban bagi dosa manusia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup satu-satunya untuk kembali kepada Allah. Tujuan dan misinya memulihkan hubungan manusia yang rusak dengan Allah karena dosa dan mewujudkan kerajaan Allah, menciptakan tatanan masyarakat di mana Allah berkuasa atas hidup manusia sehingga tercipta keadilan dan perdamaian. Dan terakhir, mewartakan Injil, mengajak orang lain untuk menerima anugerah keselamatan dan kasih Allah. Di dalam itu peran manusia yaitu menerima keselamatan. Keselamatan tersedia bagi semua, tetapi harus diterima secara individu melalui iman dan pertobatan. Yang kedua, berpartisipasi dalam misi. Misi Allah tidak berhenti pada keselamatan diri sendiri, tetapi juga memanggil orang percaya untuk berpartisipasi dalam karyanya dengan memberitakan Injil, mengasihi sesama, dan melayani orang. Mengikuti ajaran Kristus, menjaga kemurnian hidup, dan hidup sesuai ajaran Kristus. Tema yang keempat, tema kali ini sangat menarik, yaitu tema peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus adalah untuk membimbing, menghibur, dan memperkuat orang percaya melalui cara-cara seperti menyadarkan akan dosa, menuntun ke seluruh kebenaran, memampukan dalam berdoa, serta menghasilkan buah-buah roh seperti kasih dan bersukacita. Roh Kudus juga bertindak sebagai jaminan keselamatan dan agen pembaruan yang memampukan orang untuk memiliki hidup yang baru dalam Kristus. Peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya yaitu penolong dan penghibur, memberikan kekuatan, penghiburan, dan dukungan dalam kesulitan, serta menguatkan saat lemah. Roh Kudus juga mengisi kekosongan yang timbul karena ketiadaan Yesus secara fisik. Sekarang kita masuk ke tema yang terakhir, yaitu proses pertumbuhan diri dan tanggung jawab. Dalam ajaran Kristen, proses pertumbuhan diri dan tanggung jawab saling berkaitan erat, di mana pertumbuhan rohani seorang individu tercermin dalam cara ia menjalankan tanggung jawabnya kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Proses ini terjadi secara instan, melainkan merupakan perjalanan seumur hidup yang bertujuan untuk semakin menyerupai karakter Kristus. Proses pertumbuhan diri dalam kekristenan disebut juga dengan kedewasaan rohani atau menjadi serupa dengan Kristus. Proses ini meliputi beberapa aspek, yaitu mendalami hubungan dengan Tuhan. Inti dari pertumbuhan rohani adalah semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dicapai melalui membaca dan merenungkan Alkitab. Firman Tuhan berfungsi sebagai makanan rohani yang menuntun dan membentuk karakter orang percaya. Berdoa adalah cara berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan isi hati, dan meminta tuntunannya dalam setiap langkah. Kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran penting dalam menuntun orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan membantu mereka dalam proses pertumbuhan. Yang kedua, melalui tantangan hidup. Kedewasaan tidak hanya terjadi di masa yang menyenangkan, tetapi juga melalui penderitaan dan tantangan. Umat Kristen diajak untuk bertekun dalam menghadapi pencobaan yang melatih kesabaran dan membentuk karakter. Yang ketiga, praktik ibadah dan persekutuan.
melibatkan diri secara aktif dalam persekutuan atau komunitas, gereja sangat penting untuk saling menguatkan, belajar, dan bertumbuh bersama dalam iman. Yang terakhir, pelayanan. Pertumbuhan juga diukur dari seberapa besar seorang Kristen mau melayani sesama dan menggunakan karunia yang dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan. Tanggung jawab dalam ajaran Kristen, seiring dengan pertumbuhan rohani, seorang Kristen diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab yang mencakup berbagai dimensi kehidupan. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga kekudusan, mengembangkan potensi, dan hidup seimbang. Yang kedua, tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu memuliakan Allah, memenuhi kehendak-Nya, dan memberitakan Injil. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap sesama, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri adalah salah satu hukum utama dalam ajaran Yesus. Melayani sesama, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, merupakan wujud nyata dari kasih. Berkontribusi dalam masyarakat. Umat Kristen dipanggil untuk berperan aktif dalam masyarakat, memikul tanggung jawab di kehidupan profesional dan publik, serta memperkuat nilai-nilai moral. Menjaga martabat manusia, menghargai dan tidak merendahkan martabat orang lain. Yang keempat, dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap alam atau ciptaan. Mengelola alam. Tuhan telah memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola dan menjaga kelestarian alam sebagai ciptaannya. Dengan demikian, pertumbuhan pribadi dalam kekristenan bukanlah perjalanan yang pasif, melainkan proses aktif yang mendorong seseorang untuk mengambil tanggung jawab secara penuh di hadapan Tuhan dan sesama. Ya teman-teman, itulah penjelasan materi dan tema-tema dari saya yang saya sudah dapatkan di sekolah. Dan jangan lupa mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Yesus Kristus supaya diberikan berkat melimpah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. See you next time.